Betul, saya percaya mujizat masih terjadi. Tuhan bisa tolong. Sangat percaya, 1000% percaya. Tetapi pertanyaan saya gini, kalau pandemi ini belum berakhir dan terus-menerus kesukaran ini panjang, masih Kristen nggak? Masih Kristen nggak? Shalom saudaraku, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekali lagi dalam ibadah online, sekalipun hanya lewat layar, tetapi Roh Kudus menyatukan kita. Sebelum kita belajar firman hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Ya Roh Kudus, Engkau yang kami perlukan. Kau guru kami yang agung, diutus supaya kami tidak menjadi yatim piatu di tengah dunia. Di tengah dunia ada banyak kesukaran Tuhan. Tetapi Engkau berjanji bahwa Engkau akan menjadi penolong kami. Engkau akan menjadi penghibur kami, bahkan yang mendidik dan mengajar kami dalam segala kebenaran. Roh Kudus, hari ini kami butuh kebenaran-Mu. Bukan cuma kebenaran yang mengenakan, bukan cuma kebenaran yang mengasihkan, bukan cuma kebenaran yang menyenangkan, tetapi kebenaran yang keras sekalipun, tetapi menyadarkan. Kebenaran yang menyakitkan sekalipun, tetapi menyembuhkan. Kebenaran yang pedas sekalipun, tetapi menyadarkan. Kami tidak mau memilah-milah firman. Kami mau firman Tuhan utuh sepenuh-penuhnya buat kami. Supaya kami betul-betul terbukti orang-orang Kristen yang tahan banting. Yang lolos dari ujian. Yang dimurnikan oleh penampian. Dan kami percaya kami bisa bukan karena kami kuat, tetapi karena Roh Kudus penolong kami ada dalam hidup kami. Mari Roh Kudus terjemahkan semua kebenaran-Mu. Bukan sekedar jadi pengetahuan, tetapi jadi hidup buat kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan buat kita semua. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan buat kita semua. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tidak ada keraguan. Dan tidak ada keraguan pula dalam hati saya jika pandemi ini berakhir, maka saudara-saudara akan memuji Tuhan dengan gegap gempita, mengucap syukur, bahkan mungkin memberikan persembahan syukur atau apapun, saudara. Tetapi pertanyaan saya adalah begini. Jika pandemi ini belum berakhir, atau mungkin berlanjut dengan virus yang lebih buruk, seperti yang dikatakan Alkitab pada masa kesusahan besar itu, sebelum zaman ditutup oleh kedatangan Kristus, ada penyakit yang parah, ada pandemik yang parah yang membuat orang terluka dengan barah dan nanah. Jika itu yang terjadi bagaimana? Saya tahu setiap kita mampu untuk memuji Tuhan dalam keadaan baik. Dalam keadaan tidak ada pandemi, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, semua bisa ke mall, semua bisa usaha, bisa kerja, bisa cari uang, bisa kuliah, bisa bergaul, bisa nongkrong. Semua bisa memuji Tuhan dan menyanyi Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, Kau tetap Allahku. Inilah yang kurenungkan. Setiap waktu nyanyian pujian manis kau dengar. Wah, pokoknya segala macam lagu kita bisa nyanyi, saudara. Tetapi pertanyaan saya kemudian adalah gini, kalau keadaan tidak berangsur menjadi baik, kalau pandemi tidak kunjung berakhir, kalau keadaan malah makin sukar, apakah kita tetap berkata Tuhan baik? Apakah Anda dan saya tetap bernyanyi bahwa Tuhan Yesus baik? Apakah kita mau menyanyikan kalimat-kalimat seperti itu hanya dalam keadaan baik saja dan berhenti memuji Tuhan ketika keadaan terasa buruk? Sudahkah Anda perhitungkan apa harga yang harus dibayar ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus? Bayangkan apa yang dialami para rasul dan Ayub di Perjanjian Lama. Apa yang kita alami hari ini belum seberapa.
Dan kesukaran yang kita alami hari ini pun bukan kesukaran karena iman Kristiani, melainkan sebuah kesukaran yang dialami semua orang. Semua orang. Mau orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, orang Kristen, non-Kristen, semua mengalami. Di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia mengalami. Lantas, hari-hari ini bagaimana dengan keadaan imanmu dan imanku? Bapak ngomong gampang, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Anda ngomong gampang, Anda pendeta, Anda punya banyak. Nanti dulu saudara. Kesusahan ini sama-sama kita hadapi kok. Anda susah, saya susah. Dan di tengah kesusahan saya harus masih memikirkan banyak orang. Dan harus mencari solusi buat banyak orang. Anda kelaparan, saya kelaparan. Anda berkurang pemasukan, walaupun mungkin ada beberapa yang masih mendapat gaji, atau mungkin gajinya dipotong tapi masih gajian. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak hidup dengan gaji? Saya susah, sama seperti Anda. Tetapi kesusahan tidak lantas membuat kita menanggalkan iman Kristiani kita, bukan? Masakan kita hanya berkata Yesus baik ketika keadaan baik, lantas ketika keadaan buruk, Yesus tidak baik dan Yesus tidak Tuhan lagi. Inilah masa yang saya sebut sebagai masa penampian. Keadaan-keadaan sukar dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan dunia, akan membuktikan kemurnian iman kita, kata Alkitab. Saya kepengen mengajak Anda membaca sama-sama Matius 3, saudara-saudara. Matius pasal yang ketiga, ayat 12. Ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis, dan saya kepengen Anda nanti ngerti Yohanes Pembaptis ini sedang ngomong tentang siapa. Dan tentang orang yang sedang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 12, Yohanes Pembaptis menjelaskan pekerjaan orang itu seperti ini. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Mungkin buat Anda yang hari ini tidak tahu penampi itu apa. Penampi itu nyiru, kalau ibu-ibu zaman dulu bilang ya. Rata-rata ibu-ibu yang masih membersihkan beras sendiri masih kenal dengan alat yang namanya nyiru. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi ada proses panen, saudara. Ada proses panen. Dan di panen itu, ini karena konteks budaya Timur Tengah, makanan utama mereka gandum, bukan beras seperti kita, tapi mirip sebetulnya. Bulir gandum, bulir beras, mirip ya. Ketika panen, maka tidak bisa dibawa semuanya untuk dijual. Ketika setelah dipanen, maka di tempat pengirikan atau tempat pembersihan, maka gandum itu akan dikoyak-koyakan sedemikian rupa, akan ditampi sedemikian rupa, ditampi. Lantas kemudian ketika dikoyakan dengan proses penampian itu, terpisahlah bulir gandum dengan, tadi dikatakan di Matius 3:12, debu jerami, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebut sekam, chaff, atau kalau dalam bahasa Inggris chaff itu kulitnya gandum itu loh saudara, sama seperti kulit beras itu. Lantas ketika dikirik, maka terpisahlah kulitnya itu atau debu jerami itu atau sekam itu terpisah dari gandumnya. Nah yang dibutuhkan kan cuma gandum. Gandum dikumpulkan ke dalam lumbung. Nah kalau untuk konteks kita beras dikumpulkan ke dalam lumbung. Lantas sampahnya kemana Pak? Mungkin Anda bertanya sama saya. Ya sampahnya dibakar, kata ayat ini. Mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dalam api yang tidak terpadamkan. Alat penampi sudah di tangannya. Alat penampi, alat penampian. Tangan siapa Pak? Nah ini, Yohanes sedang bicara tentang siapa? Sebelum saya kasih tahu siapa yang Yohanes sedang bicarakan, saya kepengen mengkoreksi banyak statement yang berkata seperti ini. Tuhan Yesus itu baik, dan karena Tuhan Yesus baik, maka menjadi Kristen itu akan menjadi sebuah perjalanan hidup yang enak, nyaman, penuh berkat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada kesukaran, tidak ada goncangan, tidak ada penampian. Kira-kira benar gak statement itu? Ikut Yesus, karena Tuhan Yesus baik, maka hanya kebaikan saja yang kita alami ketika ikut Yesus. Tuhan Yesus tidak akan menguji kita, kata beberapa orang. Tidak akan ada penghakiman, tidak akan ada penghukuman. Sampai sejauh itu benar ya. Dan tidak akan ada penampian, tidak akan ada teguran, tidak akan ada jeweran, tidak akan ada disiplin. Masa iya begitu? Saya pikir orang tua yang baik saja pun akan mendidik anaknya dengan disiplin pada waktu dan kesempatan yang tepat. Dan untuk tujuan yang jelas.
Balik lagi ke pertanyaan semula. Ini Yohanes Pembaptis sedang bicara tentang siapa? Kok galak sekali orang ini? Orang ini pelayanannya digambarkan seperti seorang petani yang sedang menampi gandum, atau dalam konteks kita beras, kemudian gandumnya atau berasnya dikumpulkan, tetapi debunya atau chaff-nya atau sekamnya akan dibuang, dibakar dengan api yang tidak terpadamkan. Yohanes Pembaptis lagi ngomong tentang siapa ini? Masuk ke ayat 11, saudara. Kita mundur satu ayat. Ternyata orang ini yang Yohanes Pembaptis sedang cerita sama kita. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Baptisan air, itu baptisan Yohanes Pembaptis. Makanya dia disebut Yohanes Pembaptis karena pelayanannya dia adalah pelayanan baptisan air sebagai tanda pertobatan. Jadi, saudara-saudara yang pernah saya baptis, setelah saya injili, Anda betul-betul menyatakan bertobat, mau ikut Yesus, maka dimulai dengan baptisan air sebagai tanda pertobatan, kata ayat ini. Tetapi ia, perhatikan, ia, I besar, huruf I besar, ia, yang datang kemudian daripadaku, maksudnya datang kemudian setelah Yohanes Pembaptis, melanjutkan pelayanan Yohanes Pembaptis, lebih berkuasa daripadaku. Jadi ini orang yang melanjutkan pelayanan Yohanes jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Siapa dia? Dan aku, kata Yohanes, tidak layak melepaskan kasutnya. Untuk melepaskan sendal orang ini saja, Yohanes merasa tidak pantas. Dan ia akan membaptis kamu, orang ini, tokoh ini, pelayan ini, akan membaptis kamu. Lihat, lanjut, ada baptisan lanjutan. Bukan baptisan air lagi, tapi akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ada baptisan air sebagai tanda pertobatan di awal perjalanan iman, lantas dilanjutkan dengan baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, sungguh-sungguh rindukan baptisan Roh Kudus, karena Roh Kudus diutus Yesus untuk supaya kita, sekalipun Yesus meninggalkan kita, tetapi kita tidak betul-betul ditinggalkan. Dalam peninggalannya dia, kita disertai. Disertai oleh apa? Oleh Rohnya yang kudus. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan iman kita, kita ditolong, kita dikuatkan, kita dihibur, kita disempurnakan, kita diajar. Karena ia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, kata Alkitab, tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan akan terus mengerjakan keselamatan dalam kita, sampai kita masuk ke dalam kekekalan. Jadi karya kerja Roh Kudus itu bukan cuma sebatas ketika Anda percaya, tetapi dalam proses perjalanan iman, dia hadir dan beserta. Dan kemudian, saudara, setelah Anda mengalami baptisan Roh Kudus, ada baptisan api namanya. Api. Sama seperti kejadian penampian yang tadi kita baca di ayat 12. Ada proses api. Api ini kan bukan sesuatu yang enak. Sesuatu yang panas. Sesuatu yang membakar, sesuatu yang membuat Anda berkeringat, tidak nyaman. Saya tahu beberapa orang, mungkin termasuk Anda yang sedang menyaksikan, hidup hari-hari ini rasanya seperti Anda sedang duduk di atas tungku api yang panas sekali. Dan Anda merasa sudah sangat tidak nyaman. Anda merasa gerah dengan kehidupan. Anda merasa tidak tahan lagi. Dan hampir-hampir itu membuat Anda menyerah. Tapi saya kasih tahu, saudara, jangan. Kenapa? Karena baptisan api ini atau masa penampian ini adalah masa di mana Anda dan saya akan dibuktikan apakah kita sungguh-sungguh pengikut Kristus atau bukan. Sungguh-sungguh Kristen atau bukan. Sungguh-sungguh orang yang sudah diselamatkan lahir baru atau bukan. Memang beda, Pak? Oh ya, jelas beda. Jelas beda. Masa penampian ada. Siapa bilang masa penampian tidak ada, saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus merindukan dari apa yang sudah dia lakukan, karya salib yang mahal, pengorbanan yang luar biasa. Dari pengorbanan Kristus yang besar, dari sisi Allah yang mengorbankan anak yang tunggal begitu besar, ia merindukan hasil yang berkualitas. Untuk menghasilkan panen gandum yang berkualitas, maka gandum, termasuk beras juga harus dibersihkan dahulu. Dan semua yang bukan bulir gandum, kulit pembungkus biji gandum, debu gandum tadi itu, chaff itu, sekam itu, serta sampah-sampah lainnya harus dipisahkan dulu lewat proses penampian. Lalu kemudian dibuang, dibakar. Dan proses pemurnian itu, proses penampian itu tidak enak, saudara. Tidak enak. Gandum atau beras itu, gandum atau padi itu harus dipukul-pukul, saudara, diguncang-guncang sampai semua kotoran terpisah dari bulirnya. Cara yang sama kita suka lihat untuk mereka yang pernah tinggal di desa. Saya waktu kecil juga pernah lihat bagaimana
nenek saya memisahkan beras yang sudah dipisahkan dari kulitnya, masih ditampi lagi dengan alat penampi, dengan nyiru untuk memisahkan beras dari yang bukan beras. Karena kadang ketika beli beras di pasar pun masih ada nyangkut, ada kotoran di situ, ada batu-batu kecil di situ, kadang ada kutu juga di situ, ada kutu beras. Lantas ditampi, diguncang-guncang sampai kotoran terpisah dari beras. Maka terjadilah hasil panen yang berkualitas. Siapa Pak yang melakukan itu? Yohanes Pembaptis sedang ngomong tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Itu pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak sekedar berhenti menyelamatkan Anda ketika Anda bertobat, nangis di KKR, memutuskan untuk meninggalkan dosa dan lahir baru dan kemudian jadi Kristen, lalu masuk dalam katekisasi prabaptisan, lantas kemudian dibaptis. Tidak cuma itu. Nah, sekarang kelihatan kan bahwa perjalanan iman itu tidak mudah dan tidak murah. Yang bilang jadi Kristen itu gampang siapa, Bapak Ibu? Tidak ada. Pengalaman pribadi saya pun setiap kali saya menginjili jiwa baru, lantas mempersiapkan mereka sungguh-sungguh dalam kelas prabaptisan, yang saya tidak mau serta-merta baptis orang tanpa pengertian yang benar. Minimal 2 kali pertemuan, supaya saya kepengen kejar orang ini. Tujuanmu dibaptis apa? Tujuanmu jadi Kristen apa? Dan dalam persiapan baptisan pun, sampai di kolam baptisan pun, saya akan tetap tanya sama dia, yakin kamu mau ikut Yesus? Yakin mau jadi Kristen? Karena ikut Yesus itu tidak mudah. Mesti pikul salib, sangkal diri, apalagi kita sebagai minoritas dalam minoritas, hampir selalu mendapat perlakuan yang tidak umum. Seperti warga kelas 2 kadang, saudara. Dan sebagai Kristen yang sejati, kita ditantang untuk hidup melawan arus. Ketika semua orang memutuskan untuk hidup tidak lurus, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hubungan muda-mudi, dalam studi, banyak orang bengkok. Tapi orang Kristen ditantang untuk lurus, sekalipun berbahaya, sekalipun tidak enak, sekalipun beresiko. Itu sebabnya dalam baptisan selalu, sampai di kolam pun, sampai di air saya akan tetap tanya, yakin mau jadi Kristen? Kalau dengan segala ancaman, bara bahaya, tantangan yang akan kamu hadapi sebagai seorang Kristen, setelah saya jelaskan berkali-kali, bahkan akan ada bukan cuma baptisan Roh Kudus, tapi baptisan api, yaitu ujian pemurnian, penampian sepanjang umur hidupnya dia menjadi Kristen. Kamu yakin masih mau jadi pengikut Yesus? Kalau kamu tidak yakin, saya akan tanya sama calon baptisan. Kalau tidak yakin, silakan keluar dari kolam hari ini. Itu selalu saya tanyakan dan tidak akan pernah saya rubah sampai Tuhan datang. Sampai saya dikubur. Kenapa? Karena sudah ditanya begitu pun kadang masih ada lolos juga, saudara. Orang-orang yang dengan motivasi yang tidak tepat untuk dibaptis dan menjadi Kristen. Entah apa yang dia cari. Nah, goncangan itu menghasilkan pemisahan dan pembersihan, Bapak Ibu. Dalam penampian, dalam goncangan, seperti masa-masa yang kita hadapi hari ini, Tuhan sedang memisahkan mana bulir gandum atau bulir beras yang asli dan mana kotoran-kotoran yang tidak Yesus butuhkan. Tuhan Yesus tidak butuh kotoran dalam kerajaannya. Dan saya jamin, saya yakin dan percaya kalau Anda menyaksikan program ini dan Anda memutuskan sekalipun keadaan sukar begini, sekali Yesus tetap Yesus, maka Anda bukan kotoran. Anda bangsawan kerajaan surga. Lewat goncangan lah baru akan nampak mana yang gandum asli atau beras asli dan mana yang sampah, mana yang sekam, mana yang cuma chaff, kulit gandum. Itu yang terjadi setiap kali Tuhan mengizinkan goncangan terjadi bukan cuma dalam dunia, tapi dalam hidup pribadi masing-masing kita. Saya ini hamba Tuhan, statusnya ya. Secara profesi saya hamba Tuhan, saya pendeta dan punya tanggung jawab sebagai gembala jemaat, gembala sidang. Tetapi apakah saya Kristen sejati? Itu harus dibuktikan dari goncangan. Bukan dibuktikan dari status saya atau titel saya, atau gelar teologia saya, atau baju pendeta saya, atau ketika saya berdiri di belakang mimbar dan berkhotbah. Bukan. Begitu juga dengan Anda yang melayani, memimpin pujian, main musik di gereja, atau menjadi asyar, menjadi pengurus, menjadi pemurid, pengajar.
pembina, rohaniwan, fasilitator, atau bahkan donatur gereja. Bukan itu yang membuktikan. Yang membuktikan kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan lahir baru dan betul-betul adalah milik Kristus adalah masa-masa goncangan yang terjadi seperti sekarang ini. Dan saya melihat proses itu terjadi bukan cuma 1-2 kali, tapi di sepanjang hidup orang percaya. Dan sungguh saudara, goncangan dan penampian memunculkan siapa kita aslinya. Saya nggak ngomong orang yang di luar gereja. Saya tidak sedang bicara tentang orang yang tidak bergereja atau tidak mau ke gereja. Saya bicara tentang kita yang selama masa baik kemarin rajin beribadah, rajin menabur, rajin memberi, rajin melayani, bahkan jadi pengurus segala macam. Tetapi ketika goncangan seperti ini terjadi, ketika kita rasanya susah untuk mengucap syukur atau menyanyi menyembah Tuhan, baru kelihatan aslinya kita ini Kristen atau bukan. Goncangan ini menghasilkan banyak respon. Saya perhatikan banyak orang, mulai dari jemaat, non-jemaat, bukan jemaat, rekan-rekan hamba Tuhan. Makin banyak orang ketika digoncang, ditampi, mulai kelihatan karakter aslinya. Ada orang-orang yang dalam penampian seperti sekarang ini, masa penampian ini, masa pemurnian. Saya sebut ini salah satu bentuk baptisan api, saudara. Ini pemurnian. Kalau Anda mau belajar kenapa api diperlukan, maka Anda harus belajar proses pemurnian emas. Sehingga emas murni itu dihasilkan. Anda mesti belajar proses itu. Karena untuk menghasilkan sebuah logam mulia itu harus dipanaskan dengan panas yang begitu panas, gila panasnya. Sampai segala logam, segala sampah yang bukan emas terpisah dari emas yang murni. Nah, goncangan tuh seharusnya menghasilkan emas. Kita ini emas atau bukan? Kita ini Kristen atau bukan? Kita ini pengikut Yesus asli berkualitas atau bukan? Ada yang ketika penampian seperti ini malah makin sungguh-sungguh berdoa. Bahkan bukan cuma berdoa, bahkan berpuasa. Wow, saya kagum melihatnya. Sudah jatuh, sepertinya jatuh, tertimpa tangga, kena masalah ekonomi, macet, mungkin ada yang di layoff, ada yang di PHK, diberhentikan, karena Anda harus ngerti gini saudara, dari sisi karyawan kita tidak pernah mengerti air mata pengusaha. Pengusaha pun menangis. Saya punya rekan-rekan pengusaha yang bergumul batin begitu rupa gimana caranya harus mempertahankan perusahaan dan harus tetap mempertahankan karyawan sehingga tidak perlu ada yang dipecat. Itu susahnya minta ampun, saudara. Susah sekali. Bahkan kalau masih ada kekuatan, maka perusahaan tidak memecat karyawan, tidak mengurangi karyawan, tapi merumahkan dengan gaji yang dipotong. Itu sudah bargain yang luar biasa dengan aset-aset yang sudah dijual. Ada orang-orang yang tampil seperti itu. Bukan cuma karyawan, tapi ada pengusaha-pengusaha yang tampil dan kelihatan hatinya seperti itu. Ada anak-anak Tuhan yang ketika krisis ini makin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang tidak pernah mesbah keluarga jadi mesbah keluarga setiap hari. Yang jarang bangun mesbah pribadi tiap hari jadi punya mesbah pribadi. Ada pula yang makin mempraktekkan sukacita dan makin mengucap syukur di tengah kesulitan. Ini susah loh saudara. Mengucap syukur di tengah kesulitan itu susah. Waktu keadaan nyaman kita bisa kebaktian di gereja kan semua angkat tangan waktu nyanyi. Apalagi kalau lagunya bagus. Melodinya mendayu-dayu, chordnya melankolis, liriknya juga puitis. Wah, itu kadang kita tidak bisa bedakan. Ada angkat tangan, nangis itu terharu karena kasih Tuhan, menyelami kasih Tuhan, atau karena Anda terharu sama musiknya. Itu nggak ketahuan di masa baik, tetapi di masa sukar makin kelihatan mana yang Kristen yang selama ini betul-betul sabar, santun, penuh kasih. Dan saya perhatikan banyak di antara kita yang satu persatu mulai bangkit dan menjadi berkat, bahkan memberi di tengah kesukaran. Saya dengar kesaksian ada jemaat yang bahkan di tengah kesusahannya, di tengah gajinya yang kecil sekali. Sampai saya tahu gajinya karena orangnya cukup terbuka. Tetapi yang saya heran sama sekali adalah dengan gaji yang kecil, dengan tinggal di kontrakan yang sangat minim sekali, dia bisa pergi ke jalan cari orang bagi sembako dari kantongnya sendiri. Sekalipun gereja ada program untuk itu, sekalipun kita punya program untuk itu, tapi yang dia bagikan
adalah dari gajinya yang kecil dan yang sudah dipotong itu di tengah masa krisis. Lihat, penampian menghasilkan gandum Kristen yang berkualitas di dalam diri orang itu. Dan saya berdoa di dalam diri Anda. Tapi sebaliknya, saya juga melihat makin banyak orang ketika penampian ini makin kelihatan karakter aslinya. Yang selama ini mungkin dalam keadaan baik tertutup oleh sopan santun, oleh aktivitas rohani, religi. Malah sekarang kelihatan emosinya. Jadi emosional, tidak sabaran. Malah perkataannya makin pedas dan nyinyir. Waktu keadaan baik, saudara, bukan cuma jemaat, tapi hamba Tuhan, semua kelihatan rohani. Di media sosial, saya perhatikan, suka nulis renungan, bagus, statusnya, macam-macam. Tapi ketika terkena goncangan ekonomi seperti masa krisis seperti ini, atau terkena penyakit, waduh, ngeri, saudara, tiba-tiba keluar aslinya. Mulai ngomel di medsos, mulai tidak sabar menghadapi orang, mulai tidak sabar menghadapi komentar orang. Mungkin Anda melihat saya dan berkata, ya Bapak nggak ngerti sih rasanya. Saya ngerti, saudara. Saya ngerti sekali. Karena kita semua menghadapi kesulitan yang sama. Saya pun terjerembab sakit. Saya pun sakit, saudara. Terlepas dari penyakit jantung, ginjal tinggal satu, dan segala macam kelemahan tubuh saya, di tengah masa awal pandemi ini, saya sampai bahkan untuk ngetes rapid test, swab test sudah tidak kuat karena saya sudah gabruk di rumah. Berapa kali sih jatuh depan kamar mandi karena suhu panas begitu tinggi, 39 derajat, kabur pandangan, mual luar biasa, kepengen muntah terus, saya kehilangan indera pengecap, kehilangan indera penciuman, saya tidak bisa merasakan, saya tidak bisa mencium, bahkan untuk menarik nafas, ini hidung, leher sampai dada, saya sakit sekali rasanya, sakit sekali, itu betul-betul aneh. Dan saya panas, saya tidak bisa kemana-mana. Selama seminggu lebih saya bertahan, istri sama anak sudah ketakutan dan memaksa saya untuk pergi ke rumah sakit. Saya menguatkan diri untuk ke rumah sakit saja untuk sekedar tes atau mencari obat. Tidak kuat. Dan puji Tuhan ada himbauan dari pemerintah di TV yang berkata, karantina atau isolasi pribadi saja di rumah. Karena rumah sakit over kuota. Akhirnya di rumah pun saya bergumul sama Tuhan. Dirawat oleh istri dan anak, tiap hari mereka menumpangi tangan saya. Saya menjerit sama Tuhan, saya bergumul, saya bertahan dalam iman, saya bertahan. Apa artinya berharap sama Tuhan ketika mau berharap sama siapa, saudara? Karena penyakit ini nggak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Berseru sama Tuhan. Dan saya menahan diri untuk ngomel, untuk ngeluh. Dan saya tinggalkan media sosial sama sekali ketika saya sedang sakit seperti itu. Karena saya lihat kok banyak teman-teman yang jadi jelek statusnya. Yang emosinya nongol, yang tidak sabar, yang makin pedas, makin nyinyir. Apalagi ribut-ribut di medsos. Boro-boro berbagi kasih, lawang kasih saja mendadak hilang dari kesehariannya sebagai seorang Kristen. Dan bukan cuma ngomong orang Kristen, saudara. Ini terjadi sama semua orang yang ngakunya beragama. Bukan cuma umat beragama, tetapi tokoh agama. Tanpa kita cari tahu ya, di medsos, di berita muncul macam-macam. Mulai dari pemuka agama yang tidak mau diperiksa, memukul aparat. Saya geleng-geleng kepala, saudara. Dan kemanusiaan kita teruji. Kita, bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang religius, teruji. Justru di tengah krisis ini, ada orang tega ngeprank, bagikan sembako, bagikan kardus-kardus sembako, isinya sampah. Ada orang ngeprank bagikan sembako kepada orang pinggir jalan dan ada isinya mayat bayi. Kemana moral dan logika dan iman dan kewarasan bangsa kita hari-hari ini, saudara? Mulai dari umat, jemaat, sampai pemuka agama, semua mulai kelihatan aslinya. Mulai dari pemuka agama yang dengan murka membubarkan ibadah online tuh, kalau saudara masih ingat. Sampai pendeta yang sibuk nyinyir, jelekin sana-sini. Mulai dari orang Kristen yang semula kelihatan berwibawa, dan tiba-tiba statusnya jadi receh dan mulai kelihatan aslinya. Mulai dari jemaat yang rutin beribadah, katanya cinta Tuhan, tiba-tiba berubah jadi pemberontak yang terus-menerus mempertanyakan Tuhan hari-hari ini, dan mempertanyakan gereja, mempertanyakan pendeta-pendeta, mempertanyakan gembala, menyinyir hamba-hamba Tuhan. Memang sih ketika keadaan aman, beribadah itu gampang, apalagi kalau ibadah cuma nyanyi doang. Gampang sekali, saudara. Gampang sekali.
Ternyata goncangan dan penampianlah yang betul-betul menguji kualitas iman Kristiani seseorang. Selama ini kita gandum atau cuma debu gandum. Kita ini bulir atau cuma kulit. Kita ini tuayan berkualitas atau sampah. Selama ini ibadah kita asli atau palsu. Selama ini tegur sapa kita, shalom yang kita ucapkan, pelayanan kita, senyum kita asli atau palsu. Kelihatan di masa sukar. Hilang semua senyum itu. Hilang semua tegur sapa itu. Hilang semua kelemah lembutan itu. Dan mulai kelihatan aslinya. Sedih saya, saudara. Enggak, saya sedang tidak menyerang siapapun. Firman ini juga buat saya pribadi. Karena Alkitab berkata firman Tuhan itu pedang bermata dua. Nusuk ke sana, nusuk ke sini. Sampai kedalaman kita, kata Alkitab. Dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, gembira, bahagia, diberkati, kita semua mudah mengucap syukur, mudah memuji Tuhan. Tetapi kekristenan kita beneran atau bohongan, ucapan syukur kita, nyanyian syukur kita selama ini tulus atau bulus, demi berkat atau sekedar kelihatan rohani, atau sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Terbuktinya itu ketika susah, terbuktinya itu ketika sukar, terbuktinya itu ketika kita dalam himpitan. Anda pasti tidak akan mengeluh ketika keadaan baik. Tapi ketika Anda sedang terhimpit seperti ini, tabungan mulai turun, anak sakit, mau beli obat nggak punya uang, istri mulai nyap-nyap di rumah. Wah, ini kan, coba lihat saudara, ujian ini kan menguji semua orang. Dari hasil survei yang saya nonton masa pandemi ini, ketika semua orang akhirnya mau nggak mau berkumpul terus di rumah, itu menimbulkan potensi gesekan yang makin besar. Bukan cuma antara teman kantor atau apa, sekarang dengan orang rumah yang biasanya jarang ketemu jadi sering ketemu, dan kalau sering ketemu biasanya jadi sering gesekan. Bukan cuma survei yang mengatakan bahwa ada banyak kehamilan terjadi di masa ini, tetapi di masa ini survei menyatakan bahwa ada banyak perceraian terjadi. Semula dalam keadaan baik, dalam keadaan kerja, dalam keadaan bisnis, uang lancar, bisa jalan-jalan ke mall, bisa jalan-jalan ke luar negeri mungkin. Suami istri, anak, orang tua akur. Ketika keadaan sukar seperti ini, mulai berantem. Panas. Ketika uang menipis, suhu naik. Ketika uang berkurang, emosi bertambah. Lantas mulai ribut. Mulai saling menyerang, mulai saling menyalahkan. Suami stres karena tidak ada pemasukan. Istri kehilangan hormat, respect terhadap suami dan mulai nyap-nyap melawan otoritas di rumah. Dan perceraian terjadi. Selama ini mungkin kelihatannya manis-manis rumah tangganya, tapi penampian membuktikan, kesukaran membuktikan sebetulnya ada masalah di dalam selama ini. Jadi kesukaran seringkali dipakai Tuhan ibarat batu yang dilemparkan ke dalam sebuah kolam yang indah. Anda lihat kolam itu airnya tenang, kolam pajangan ya, kalau zaman dulu di rumah tante saya suka ada tuh. Ada bunga teratai, segala macam gitu, saudara, kelihatan indah, airnya tenang, airnya bersih. Tapi ketika saya sebagai anak kecil iseng melemparkan satu batu ke dalam kolam itu, yang terjadi adalah air yang tenang mulai beriak, dan air yang jernih mulai kotor. Kenapa? Karena jatuhnya batu itu menghancurkan ketenangan yang ada, dan mulai menunjukkan kotoran di dasar kolam yang selama ini tersembunyi dari penglihatan. Jadi kalau kemudian kesukaran ini, masa penampian ini membuat kita bereaksi negatif, nulis komen yang negatif, menjawab komentar orang di medsos negatif, mulai nyinyir, mulai nyerang sana-sini, rumah tangga mulai berantem, mulai ribut, anak dengan orang tua dengan anak, istri dengan suami, suami dengan istri, anak mantu dengan mertua, jemaat dengan pendeta. Itu bukan masalah yang baru muncul karena keadaan sukar. Itu cuma masalah yang membuktikan bahwa selama ini sebetulnya ada masalah yang tersembunyi di dasar dan belum kelihatan di permukaan. Penampian, goncangan, mengeluarkan dedak, mengeluarkan kotoran, lumpur yang ada di dasar kolam. Masa Tuhan Yesus tega, Pak, membiarkan itu terjadi? Oh, bukan tega, saudara. Ini terjadi demi kebaikan kita, Pak. Kalau Anda mau jadi tuayan berkualitas, maka penampian harus dilewati. Lantas bagaimana dengan, mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan debu-debu gandum atau sekam atau chaff itu yang dibuang ke dalam api yang tidak terpadamkan, kata ayat tadi. Mungkin Anda berkata, apakah itu orang-orang Kristen yang kehilangan keselamatan, Mbak?
Oh bukan, bukan. Itu bukan orang Kristen yang kehilangan keselamatan. Itu orang Kristen, statusnya, agamanya Kristen, tapi tidak pernah benar-benar Kristen sebetulnya. Dia melewati segala upacara agama, dia melewati upacara baptisan, dia ikut sakramen perjamuan, mungkin bahkan dia bisa melayani, punya status, punya posisi dalam pelayanan di gereja, bahkan mungkin jadi pendeta sekalipun, jadi ketua sinode sekalipun, saudara. Tetapi kalau sampai dia berakhir di api kekal, di api yang tidak terpadamkan dalam gambaran Matius 3 tadi, buat saya dia tidak pernah Kristen. Kenapa? Karena dalam perumpamaan tadi, dia tidak pernah jadi gandum. Dia cuma sekam kok. Dia coba debu jerami. Nah itu, debu jerami. Dia cuma debu. Masa iya Pak? Iya, debu jerami tidak pernah jadi jerami, tidak pernah jadi gandum. Gandum dari semula memang gandum. Saya buktikan, saudara. Coba buka Matius 13 bersama-sama saya. Coba saudara-saudara buka Matius 13. Ada perumpamaan tentang lalang dan gandum. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya baca buat saudara mulai ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama, nah ini perumpamaan saudara. Jadi perumpamaan dipakai untuk menggambarkan realita. Seumpamanya seperti ini, tapi realitanya nanti Anda akan ngerti dengan jelas. Hal kerajaan surga itu, nih kita nih, warga kerajaan surga nih. Seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Mungkin Anda banyak yang tidak tahu lalang itu maksudnya apa, Pak? Lalang itu dalam terjemahan lain dipakai kata ilalang, atau mungkin orang zaman sekarang menyebutnya sebagai alang-alang. Nah itu, alang-alang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini juga digunakan istilah alang-alang. Nah, orang menaburkan lalang di antara gandum lalu pergi, ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Jadi sama-sama nih, ada satu ladang yang sama, gandum mulai tumbuh, lalang itu, alang-alang itu juga mulai tumbuh. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, nih para pekerja, para pelayan, para pengerja di ladang tuannya, lapor sama tuan yang punya ladang. Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Itu alang-alang dari mana, Tuan? Ayat 28, jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi dan cabut lalang itu? Di tengah ladang yang sama ada lalang, ada gandum dan ada alang-alang, ada ilalang tumbuh. Dan para pelayan, para pengerja dari Tuan itu berkata, tak cabutin ya Tuan. Tuannya berkata begini, ayat 29. Tuan yang punya ladang berkata gini, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi apa yang terjadi, saudara? Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah, di waktu penuaian itu, di waktu menuai itu terjadi penampian, terjadi pembersihan. Supaya apa? Ayat 30 lanjut saya baca. Pada waktu itu aku akan berkata pada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas. Untuk apa? Untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Oke. Sekarang saya jelaskan arti perumpamaan ini. Ladang itu bicara tentang, ini tidak bicara tanaman di luar ladang ya. Saya bicara tanaman yang ada di dalam ladang. Ladang itu saya sebut sebagai orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, sebagai pengikut Yesus hari ini. Sebagai pengikut Yesus. Orang Kristen. Saya nggak usah ngomong orang yang di luar dah. Dan kemudian ada dua jenis macam tanaman yang di situ. Yang satu bertumbuh, dibiarkan tumbuh, namanya gandum, karena memang itu yang target daripada Tuan yang punya ladang. Kemudian ada tumbuhan lain yang namanya alang-alang atau ilalang atau lalang. Dan keduanya ini sama-sama dibiarkan bertumbuh. Sama-sama dibiarkan bertumbuh, tetapi destininya beda. Gandum ketika masa penampian, ketika kemudian dia dipisahkan dari alang-alang, termasuk dari debu jerami, dari chaff itu,
Dia akan dibawa ke lumbung. Lumbung bicara rumah Bapa yang kekal. Bicara rumah Tuhan, bicara kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga seumpama orang yang menabur benih, kata ayat pertama, kata ayat 24 tadi. Dibawa pulang ke lumbung dalam kemuliaan Allah Bapa. Kemudian yang alang-alang dibakar dalam kematian kekal berarti. Anda yang menyaksikan ini mulai terganggu dengan pertanyaan begini. Berarti alang-alang itu, Pak, adalah orang-orang Kristen yang kemudian kehilangan keselamatan, kemudian dibuang ke dalam api. Salah. Salah. Jadi, Pak, ilalang yang dibakar itu adalah orang apa, Pak? Orang apa, Pak? Apa, Pak?